Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 19 Maret 2025 jam 4 sore kita memasuki pertemuan ke-6 ya. Alhamdulillah nggak kerasa udah masuk ke pertemuan ke-6. Jadi kita masih ada dua pertemuan kembali. Jadi rekan-rekan semua seperti yang saya informasikan di minggu lalu, rencananya eh, hari ini itu ada ada dosen tamu dari teman-teman di McDonald's franchise. Nah, namun karena Mbak Susinya barusan chat ke saya lagi suaranya hilang, jadi mau di reschedule minggu depan ya. Semoga sehat jadi bisa sharing terkait bagaimana pengelolaan bisnis franchise McDonald's yang ada di Indonesia ke kelas manajemen bisnis franchise. Nggak apa-apa, nanti saya usahakan 2 minggu terakhir sebelum berakhir dan UTS, saya usahakan yang dari praktisi bisnis franchise juga bisa saya invite untuk memberikan insight ke rekan-rekan semua. Oke, saya hari ini coba menyampaikan materi 30 sampai 40 menit ke depan untuk pertemuan ke-6. Oke. Nah, hari ini tanggal 19 Maret 2025, pertemuan karena mata kuliah Manajemen Bisnis Franchise Prodi Kewirausahaan R002 ya. Nah, di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua itu untuk belajar membuat surat lamaran pekerjaan dan CV. Namun di luar ekspektasi saya ya, banyak ternyata tugas yang dibuat itu hanya ada yang membuat surat lamaran kerjaan aja, ada juga yang hanya membuat CV doang, ada juga yang lengkap membuat surat lamaran pekerjaan dan CV. Nah, ini teman-teman minta tolong ya pada saat membuat tugas, tolong dibuat sesuai dengan instruksinya ya. Masa kita buat surat lamaran ngelamar pekerjaan cuman surat lamaran aja ya. Jadi teman-teman minta tolong diperbaiki. Saya udah note yang nggak lengkap ya. Jadi ini kayak Ari Hidayat nggak buat tugas ya, Zaki Ahmad, Al Hifat Fadli cuman video TikToknya aja, Wira Priyatama ya. Kemudian Ananda Abdullah ini nggak buat tugas juga ya. Teman-teman, insya Allah ada Izin kesempatan Pak, ya. Silakan. Wilsa udah buat CV dan lamaran pekerjaan Pak. Ya, tapi kalau saya cek di sini nggak muncul. Jadi pada saat diupload itu kalau saya cek di sini, nah ya, nah cuman di sini posisinya CV-nya aja ya, nggak ada surat lamarannya, jadi nggak bisa kelihatan. Yang lengkap itu seperti, nah ini nih, Seranti ya, nanti itu kelihatan tuh, jadi bisa kelihatan untuk CV-nya dan surat lamaran pekerjaannya. Jadi tolong lebih lengkap pada saat membuat tugas ya, yang nggak membuat tugas, tolong tugasnya dibuat. Izin Pak, Natasha udah lengkap kok. Natasha saya cek cuman surat lamaran pekerjaan doang. Silakan ya dicek lagi. Jadi saya coba cek. Nah, coba ya. Ini sesuai dengan yang hasil saya cek nggak ini ya teman-teman diperhatikan lagi. Ini sesuai dengan yang saya cek. Saya udah buka filenya, sudah buka PDF-nya juga cuman surat lamaran pekerjaan doang. Jadi tolong di improve untuk buat tugas ke depannya. Yang nggak buat tugas, tolong diperbaikin kembali. Memang masih banyak waktu untuk mengulang mata kuliah yang sama, tapi sayang waktunya, umurnya ya. Misalnya tadi ya, Ari misalnya ya, nanti ketemu lagi di semester berikutnya dengan saya kan sayang. Saya pernah ketemu mahasiswa yang saya berikan nilai D, nilai E, dan 3 kali nggak lulus juga karena males buat tugas ya, males kuliah ya sayang banget. Teman-teman bisa dari rumah, dari kosan, dari misal udah pulang kampung karena mau lebaran juga bisa ambil dari rumah. Nah ini dengan kemudahan teknologi kita harusnya bisa bersyukur. Jadi teman-teman nggak harus hadir di kelas,
Tapi dengan karena kita mungkin males jadinya nggak buat tugas dan kebablasan. Nah, saya minta tolong diperbaikin untuk teman-teman yang nggak buat tugas. Oke, saya coba lanjutkan rekan-rekan semua. Jadi pada saat saya memberikan instruksi tugas, jadi tolong perhatiannya untuk diperhatikan ya kalau memang disuruh buat CV dan surat lamaran pekerjaan, tolong di-upload sesuai dengan instruksinya nih ya. Jadi banyak yang nggak lengkap, mungkin salah upload ataupun apapun itu. Ada juga yang mengupload tapi pada saat linknya dikasih nggak kebuka gitu ya, kosong sama sekali upload hasil PDF tugasnya. Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman. Tolong untuk pada saat sudah submit tugasnya, linknya dicek lagi. Oh, tugasnya udah lengkap, sudah bisa dibuka gitu ya. Jadi saya sebagai dosen untuk melakukan penilaian juga bisa lengkap, komprehensif nilainya. Oke, di minggu lalu saya memberikan assignment ke rekan-rekan. Ini semata-mata saya ingin melatih buat teman-teman untuk bisa memiliki kemampuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan dan CV. Nah, biasanya saya pada saat melakukan rekrutmen, misalnya minggu lalu saya melakukan rekrutmen, itu misalnya dari ratusan lamaran, misalnya kemarin ada satu posisi pekerjaan, itu ada 200-an orang yang ngelamar dan nggak mungkin saya interview semua. Jadi saya filter dari surat lamaran pekerjaan dan CV yang bagus, yang dari CV-nya itu menarik ya, dan kemudian saya panggil, saya sortir, dan saya filter untuk masuk ke seleksi berikutnya. Jadi jangan juga kita membuat CV asal-asalan, surat lamaran pekerjaan asal-asalan, sehingga pada saat sortir berkas pun kita nggak lulus gitu ya. Apalagi tes berikutnya yang lebih berat lagi, tes psikotes, wawancara, dan lain sebagainya. Ini harapan saya dengan insight yang saya berikan ini bisa membantu. Jadi orang saat ini pada saat kita apply ke perusahaan-perusahaan yang bonafit, BUMN ataupun korporasi, kayak saya sebelumnya bekerja di perusahaan multinasional gitu ya, di perusahaan Amerika di Jakarta, itu juga mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jadi nggak hanya nilai aja yang kita miliki, kemudian juga skills ya, teman-teman juga harus improve pengalaman organisasi ya, bahkan ikut seminar ya, pelatihan, workshop, kemudian juga les bahasa Inggris, kemudian juga dan lain-lain yang mungkin bisa mengimprove kemampuan teman-teman dan bisa dimasukkan ke dalam CV teman-teman gitu ya. Nah, ini contoh guys yang mungkin saya coba cek dari sampling teman-teman tugas yang dikirimkan. Ini ada Ranti sama Wahyu RD ya. Nah, ini yang kemarin saya informasikan bahwa jangan membuat surat lamaran pekerjaan yang biasa aja, artinya hanya putih polos gitu ya, dan kaku gitu ya. Jadi lebih baik membuat surat lamaran pekerjaan nanti ke depannya, buatlah surat lamaran pekerjaan yang menarik gitu ya, yang menarik, berwarna, kemudian desainnya lebih cantik. Nah, ini contoh dari kelas beberapa tahun kemarin, ada kelas internasional yang saya ajar. Bagus ya, jadi surat lamaran pekerjaannya itu lebih menarik gitu ya, nggak hanya monoton putih aja. Jadi tips buat teman-teman bisa meniru seperti ini, jadi bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Indonesia, tapi diinformasikan selengkap-lengkapnya. Misalnya di Muhammad Lutfi Faisal, itu ada LinkedIn-nya, ada Instagram-nya, ada nomor handphonenya ya, ada alamatnya, Twitter, kemudian somehow biasanya calon recruiter juga melihat gitu ya, Instagramnya seperti apa, anak ini seperti apa gitu ya. Nah, ini harapannya teman-teman bisa membangun personal branding lewat ya, sosial media, LinkedIn ataupun Instagram, orangnya seperti apa. Somehow saya sering suka juga seperti itu. Sebelum memutuskan saya memilih orang ini, misalnya ya calon A, saya akan juga melihat latar belakangnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti pada saat bekerja pun juga kita bisa melihat seperti itu. Yang sebelah kiri Charlie Resvinola juga ada ditampilkan foto, ditambahin desain warna yang ikonik ya, yang dia suka misalnya, sehingga lebih rapi dan juga nggak monoton seperti itu. Kemudian ini untuk review kurikulum vitae yang teman-teman kirimkan. Nah, sebelah kiri Ranti juga ini ya, untuk CV-nya saya lihat polos gitu ya. Ini mungkin bisa diimprove ke depannya untuk CV itu. Kalau menurut saya buat yang berwarna,
sehingga lebih menarik pada saat kita disortir untuk CV dan surat lamaran pekerjaannya. Kemudian Hardan Fathar MS ya. Nah ini eh, yang mungkin bisa dimasukkan ya, teman-teman misalnya mengambil program magang internship ya, jadi bisa dimasukkan, karena kalau misalnya hanya fresh graduate aja tanpa pengalaman magang misalnya, kemudian juga pengalaman organisasi juga kurang gitu ya. Jadi teman-teman ya mungkin di antara misalnya dari 10 orang yang kuliah saat ini misalnya ya, mungkin ada yang mau bekerja dulu baru nanti merintis jadi entrepreneur atau kewirausahaan apa jadi pebisnis misalnya ya. Ya, yang soft skill yang teman-teman latih ini untuk membantu masa depan teman-teman. Jadi buatlah CV yang bagus, yang menarik, desainnya juga eh, bagus ya, yang termasuk fotonya juga ya. Fotonya jangan juga foto yang kayak Berliana Fadlila ya, mungkin lagi duduk kayak di kafe gitu atau di rumah gitu ya. Pada saat kita melamar pekerjaan buat foto yang bagus. Misalnya nih Hardiani sebenarnya bagus tapi fotonya mungkin bisa yang pakai jas warna hitam gitu ya. Jadi lebih lebih rapi, foto studio misalnya. Jangan foto nggak formal ya. Jadi buat tips buat teman-teman, silahkan diperbaiki untuk kedepannya pada saat membuat lamaran. Nomor handphonenya udah bagus nih, udah pakai Telkomsel, pasti orang lihat wah ini bagus nih. Misalnya ya nggak apa lebih rapih gitu ya. Jadi teman-teman bisa merubah pola membuat CV-nya agar lebih bisa menarik orang lain untuk membaca dan meluluskan ke tahap berikutnya. Nah, ini contoh CV yang dibuat oleh kelas sebelumnya. Jadi berwarna gitu ya, kemudian juga lebih menarik, kemudian memasukkan juga pengalaman magang, kemudian juga skills yang dimilikinya seperti itu ya. Termasuk juga mungkin ada dimasukkan sosial medianya sehingga si calon rekruter itu juga akan melihat wah ini anaknya aktif nih, apalagi misalnya teman-teman sudah punya followers saya ada 10K misalnya ya, ada blog juga, ada YouTube juga ya, LinkedIn, Twitter dan lain sebagainya, ini bisa menjadi perbaikan buat teman-teman untuk bisa bersaing, karena ya ingat teman-teman pada saat kita melamar pekerjaan itu kita itu akan bersaing ya, nggak hanya lulusan dari Universitas Jambi tapi juga dari kampus Unbari misalnya ya, atau kampus swasta lainnya yang ada di Jambi, termasuk juga UIN misalnya ya, ataupun dari kampus-kampus yang ada di Jawa ya, dari Telkom University, ITB, UI, UGM yang saat ini notabene memang persaingan dunia kerja memang sangat ketat-ketat banget. Jadi harapannya dengan tips yang saya berikan ini bisa merubah mindset teman-teman bahwa pada saat kita membuat CV itu nggak asal-asalan, tapi buatlah yang menarik, yang bagus. Kemudian personal branding teman-teman di Instagram, di LinkedIn itu dibuat sebaik mungkin sehingga eh, pada saat si rekruter melihat wah ini bagus gitu ya. Saya pernah kemarin punya mahasiswa, saya itu namanya Angelia Vista, dia kelas internasional. Kemudian kemarin ikut kampus Merdeka, magang di eh, Bukalapak, seingat saya atau Shopee gitu ya, di e-commerce. Kemudian CV-nya saya juga lihat bagus kemarin pada saat kuliah dan setelah lulus langsung kerja di Unilever. Artinya ini buat buat lesson learned buat teman-teman bahwa selain nilai yang bagus, kemampuan bahasa Inggris yang bagus, soft skill lainnya, misalnya teman-teman bisa desain, bisa editing video, aktif di kegiatan kampus dan lain sebagainya, itu bisa membantu teman-teman untuk melatih kemampuannya. Ya, mungkin ini yang sedikit saya sampaikan ke rekan-rekan untuk bisa memperbaiki beberapa CV dan surat lamaran yang akan dibuat nanti mungkin ke depannya pada saat mau merintis pekerjaan dan bisnis ke depannya yang mungkin bisa bermanfaat. Kemudian video TikTok yang sudah dibuat, terima kasih. Saya udah cek juga ada video yang landscape, ada video sepengetahuan saya video TikTok itu potret ya, harusnya dibuat potret. Kemudian ada juga yang langsung tiba-tiba mukanya muncul nggak ada intro dan lain sebagainya. Jadi buat tips buat teman-teman juga bisa ada intronya dan lain sebagainya seperti itu.
Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk tugas di minggu lalu. Buat perbaikan selanjutnya, untuk tugas yang saya berikan setiap minggunya, mohon diperhatikan pertanyaannya, tugasnya, assignnya apa, sehingga nggak membuat asal-asalan seperti itu. Oke, kita balik lagi rekan-rekan semua ke mata kuliah manajemen bisnis franchise. Jadi hari ini saya akan melanjutkan mungkin 30 menit ke depan terkait bagaimana strategi pemasaran bisnis ya. Kalau di mata kuliah sebelum-sebelumnya di digital, saya biasanya mengampu mata kuliah digital marketing. Jadi memang saya sangat in touch dengan namanya digital marketing ya. Nah, hari ini saya coba membahas mengenai strategi pemasaran di bisnis waralaba. Nah, yang pertama rekan-rekan semua kekuatan merek. Kenapa kita memilih untuk menjalankan bisnis franchise? Itu salah satunya adalah bagaimana merek itu dikenal. Siapa yang nggak kenal dengan KFC, McDonald's ya, misalnya seperti itu. Pizza Hut ya, siapa yang nggak kenal rumah makan sederhana, BB Slamet misalnya dan Wong Solo dan beberapa bisnis franchise lainnya yang mungkin kita udah lihat ya, udah sering lihat seperti itu, di mana kekuatan merek popularitas ini sangat diuntungkan ketika kita menjalankan bisnis franchise. Beda mungkin kayak saya sebelumnya, pada saya menjalankan bisnis dari awal dari nol itu saya memang murni bangun merek sendiri ya dari sosial media, konten, kemudian melakukan pemasaran, kemudian kerjasama dengan koran untuk mempromosikan ya, broadcast, SMS dan lain sebagainya yang saya jalankan untuk mempromosikan bisnis. Tapi kalau misalnya kita membeli suatu bisnis franchise, misalnya rekan-rekan di sini membeli bisnis franchise Mixui misalnya ya, itu orang udah tahu gitu, wah kalau Mixui pasti es krim misalnya. Kalau misalnya KFC itu adalah ayam goreng, misalnya Pizza Hut, pizza dan lain sebagainya. Jadi artinya yang harus kita pahami bahwa popularitas merek ini akan lebih gampang memudahkan untuk orang lain mengambil merek atau membeli produk yang kita jual seperti itu. Karena orang sudah mengenal merek dan udah dikenal luas. Kemudian konsistensi merek. Jadi biasanya si pihak franchisor juga terus mempertahankan konsistensi merek dengan lewat iklan ya, sosial media, bahkan koran, TV lokal dan lain sebagainya. Dan saat ini transformasi iklan pun juga orang sudah mulai pindah ke media sosial, ke digital marketing ya, karena iklan di televisi, di koran memang secara cost sangat besar sehingga mereka berlomba-lomba untuk melakukan pemasangan iklan di media sosial ataupun di digital marketing. Teman-teman mungkin lihat ya franchise For Cafe misalnya, Fore Cafe ya. Itu saat ini lagi booming, kemudian banyak orang yang ingin membuka gerai cabangnya juga. Yang dipertanda bahwa bisnis saat ini franchise itu memang sangat tumbuh sehingga harapannya ini bisa menjadi peluang buat kita ketika teman-teman memiliki modal yang cukup bisa terjun ke bisnis franchise itu sendiri. Kemudian pemasaran digital, baik saya pikir ini semua bisnis itu nggak hanya bisnis franchise, saat ini kita bisa menggunakan digital marketing dalam melakukan promosi penjualan. Misal di kelas sebelah, di kelas hari Kamis besok itu ada mahasiswa yang orang tuanya itu menjalankan bisnis catering dan dia sempat nanya diskusi sama saya, Pak, saya ingin tahu caranya bagaimana saya bisa membantu orang tua saya untuk mempromosikan bisnis dengan efektif ya. Jadi saat ini saya pikir untuk kita yang bisa kita lakukan dengan cost yang sekecil-kecilnya, namun secara impact itu berdampak pada peluang pasar baru lewat media sosial. Orang tahu dengan bisnis kita, catering kita misalnya, ya lewat dengan pemasaran digital. Nah, media sosial saat ini saya pikir semua kita di sini di kelas ini juga pun saya, termasuk saya punya media sosial ya, termasuk mungkin ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, Twitter ya, Threads, kemudian X, kemudian apalagi Pinterest dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita gunakan untuk menjual produk lewat digital.
saat ini kayak TikTok gitu ya, mengintegrasikan sistem mereka dengan Tokopedia sehingga pada saat kita mempromosikan atau menjadi affiliate marketers ya, kita bisa mempromosikan lewat TikTok dan orang-orang bisa membeli produk kita langsung klik link langsung masuk ke Tokopedia. Itu mungkin hal yang sangat positif dan termasuk juga di Facebook. Jadi di platform sosial media Facebook ini mereka memiliki ya Meta Ads ya. Jadi mereka mengintegrasikan antara Facebook fanpage dengan Instagram bisnis, dengan WA bisnis di mana orang bisa mempromosikan misalnya usaha atau bisnis, pesan sekarang sponsor gitu ya, nanti tiba-tiba langsung muncul di scrolling Instagram kita, kemudian kita bisa langsung chat di WA mereka, kemudian kita bisa berinteraksi dan melakukan pemesanan. Artinya saat ini kita bisa men-setting iklan kita sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pasarnya di Kota Jambi aja. Kita bisa memilih profiling orang-orang yang berada di Kota Jambi dengan radius misalnya 1 kilometer, 2 kilometer dari rumah kita. Kemudian yang berikutnya adalah umurnya berapa, pria atau wanita, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa memudahkan kita untuk mempromosikan bisnis dan bisa langsung masuk ke chatting gitu ya. Misalnya ya, itu bisa digunakan pada saat kita mempelajari digital marketing dengan lebih dalam lagi. Kemudian membuat konten, nah saat ini banyak orang lebih senang konten-konten receh yang 30 detik misalnya ya, yang 60 detik misalnya 1 menit gitu yang nggak panjang-panjang, tapi lucu, entertaining ya dan menarik sehingga kita bisa membuat dan membangun image, brand image dan brand awareness lewat konten-konten. Makanya biasanya banyak juga para pelaku UMKM ataupun pebisnis franchise juga mereka berkolaborasi dengan selebgram ya untuk mempromosikan bisnisnya sehingga followers yang ada di selebgram itu diharapkan bisa melakukan transaksi penjualan produk yang dijual. Kemudian ada juga di dunia digital marketing itu namanya search engine optimization ya. CEO. Jadi CEO ini biasanya digunakan oleh para pebisnis untuk meningkatkan brand awareness juga. Misalnya teman-teman klik di Google kuliner Jambi pada saat kita mengiklan dan mengoptimalisasi search engine, kita membuat konten sebanyak-banyaknya di internet, itu otomatis nanti mereka mendirecting ya pencarian tempat kuliner di Jambi misalnya itu langsung masuk ke bisnis yang teman-teman promosikan. Jadi hebatnya search engine ini ya karena kita ingat ya bahwa Google itu memiliki prinsip atau visinya adalah connecting people to information. Jadi bagaimana mereka bisa mengkoneksikan antara orang ke informasi. Nah, informasi ini adalah yang tadi konten, video, ya, tulisan artikel sebanyak-banyaknya baik itu dari website, sosial media yang diposting di internet sehingga pada saat orang mengklik keyword tertentu di internet akan muncul tepat bisnis atau usaha kita. Ini adalah optimalisasi search engine. Jadi di Google kita juga bisa mengiklan agar pada saat orang misalnya mengklik kuliner tertentu atau bisnis tertentu ya es krim misalnya langsung muncul Momoyo atau Mixui ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua pemasaran lokal. Jadi pemasaran lokal ini bisa lewat reseller ke bisnis lokal. Kita bisa berkolaborasi dengan reseller mitra ya ataupun lewat selebgram juga yang lokal gitu sehingga bisa membantu mempromosikan penjualan produk yang kita jalankan. Kemudian komunitas ya beberapa juga perusahaan atau bisnis franchise itu bekerja sama dengan komunitas misalnya komunitas olahraga ya. Kemudian komunitas misalnya yang suka dengan tadi bola ya misalnya dan lain sebagainya yang tentunya ini bisa membangun brand image dan juga bisa meningkatkan secara performance penjualan atau misalnya kita membuat edisi khusus misalnya ya khusus member misalnya ya anggota komunitas motor A misalnya komunitas motor Honda Beat misalnya atau komunitas motor Yamaha misalnya NMAX misalnya ya
akan mendapatkan spesial diskon 20% misalnya seperti itu bisa membuat meningkatkan secara performance penjualan juga dan bisa melakukan engagement dengan mereka. Kemudian iklan lokal, nah pasang iklan di media lokal seperti ya televisi lokal, koran lokal itu juga salah satu cara bagaimana perusahaan untuk bisa membangun brand image. Somehow beberapa perusahaan franchise yang baru buka, biasanya mereka bahkan membuat masang spanduk, banner di pinggir jalan di sekitar lokasi launching, kemudian juga pasang baliho dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita bisa mengedukasi ke market bahwa oh ini loh bisnis franchise misalnya franchise Kopi Janji Jiwa cabang Telanai sudah buka atau cabang di Mendalo sudah buka. Dapatkan spesial diskon untuk di minggu pertama opening misalnya. Itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan promosi lewat strategi pemasaran lokal ya. Jadi orang wah dengan adanya iklan di baliho kita bisa ngelihat atau kita bisa kolaborasi dengan selebgram lokal yang ada di Jambi misalnya, sehingga orang-orang Jambi sendiri atau menggunakan misalnya apa namanya kabar kampung Kito dan lain sebagainya Instagram gitu ya, mungkin banyak orang mulai ke sana karena fanbase orang yang berasal dari Jambi dan followers itu juga banyak gitu. Sehingga diharapkan dengan mengiklan di sana atau menaikkan reelsnya atau post di Instastory-nya bisa mendirecting orang-orang followersnya itu untuk membeli transaksi penjualan di sana seperti itu. Nah, kemudian promosi dan penawaran ya. Nah, ini yang sangat penting juga. Bahkan Starbucks yang mungkin bisa dikatakan eh, franchise yang sudah terkenal dengan segmentasi yang suka kopi ya, menengah atas misalnya ya. Ini juga banyak ini melakukan promosi ya, buy one get one ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Jadi kalau Starbucks ini sepengetahuan saya juga selain dia menggunakan sosial media juga mereka menggunakan broadcast SMS. Jadi orang pada saat lewat di sekitar Starbucks akan mendapatkan broadcast SMS isinya misalnya buy one get one di Starbucks khusus hari ini dengan menunjukkan SMS ini. Ini ada salah satu cara. Kemudian selanjutnya program loyalty misalnya keanggotaan membership ya misalnya itu juga dilakukan misalnya di fitness gitu ya, yang melakukan apa membership gitu ya, bayar 1 tahun akan mendapatkan gratis 2 bulan misalnya, itu jadi penghargaan buat pelanggan-pelanggan setia. Kemudian diskon ya tadi kayak contohnya Starbucks buy one get one, ini salah satu contoh menarik bagaimana si pelanggan itu pada saat wah ini bisa dapat 2 nih, menarik ya udah kita beli 1 dapat 2, harganya cuma 64.000 misalnya. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan offering lewat diskon ya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang baru buka di suatu daerah, khususnya bisnis franchise yang mungkin ingin meningkatkan omset. Kemudian promosi musiman misalnya saat Idul Fitri, saat Natal, khusus spesial bulan Ramadan dapatkan spesial potongan diskon sampai dengan 70% gitu ya. Salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan promosi dan penawaran dari promosi musiman seasonal berdasarkan dari musim libur ya, atau misalnya tahun baru, Imlek, ataupun yang tadi Ramadan, Idul Fitri seperti itu. Kemudian layanan pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan ini karena kebetulan saya di service ya, service manajemen di Telkomsel, jadi memang layanan pelanggan ini sangat penting. Begitu juga di semua entitas bisnis, baik itu bisnis franchise ataupun pelaku UMKM ya. Mungkin teman-teman pasti akan senang ya, misalnya belanja di Indomaret, karyawannya pada saat kita nyampe, selamat datang di Indomaret gitu ya, ramah gitu ya, ruangannya ber-AC ya. Jadi ini juga sangat penting, termasuk juga identitas seragam karyawan gitu ya. Jadi pelatihan karyawan itu diharapkan bisa meningkatkan service quality sendiri sehingga berdampak pada layanan tersebut ya. Saat ini orang sudah mulai bergeser ya, pengen cari tempat yang nyaman ya, kemudian juga layanannya baik sehingga mereka akan nggak masalah mengeluarkan kos lebih namun memiliki service yang baik. Misalnya kita kenapa Garuda leading service misalnya ya, kalau kita naik Garuda lebih nyaman gitu misalnya ya,
AC-nya dingin, kemudian dapat snack pramugarinya kalau senyumnya manis misalnya ya, dapat permen atau koran gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan low cost carrier yang lain mungkin sangat berbeda secara servis ya. Jadi pelatihan yang diberikan oleh perusahaan khususnya dari bisnis franchisor ke pihak franchisee itu sangat penting untuk membuat standarisasi layanan ya. Jadi mulai dari menyambut pelanggan, selamat datang ya, kemudian juga senyuman, seragamnya ini juga sangat penting agar si calon pelanggan ataupun pelanggan existing yang sudah menjadi pelanggan setia itu sangat loyal dengan kita. Kemudian responsif ini juga sangat penting. Misalnya kita ada layanan service center ataupun adminnya pada saat yang memegang admin Instagramnya pada saat ada komplain handling juga responsif untuk membales sehingga pelanggan pun juga senang gitu. Karena saat ini orang dengan gampang bisa pindah ke satu produk ataupun jasa yang lain karena secara switching cost barrier-nya itu rendah. Jadi kita bisa dengan gampang pindah layanan operator seluler, kita bisa dengan gampang pindah dari misalnya dari Indomaret ke Alfamaret, dari For Cafe ke Kopi Janji Jiwa dan lain sebagainya, karena ya layanan ini juga sangat penting dari sisi responsif gitu ya. Kemudian pengalaman positif ya, ciptakan bagaimana membuat pelanggan itu nyaman ya, mulai dari ambience tempat jualannya ya, bisnisnya, AC-nya, sehingga orang-orang pun juga nyaman dan pengen balik lagi dan kembali lagi. Jadi semua entitas tadi pelatihan karyawan, responsiveness, pengalaman positif dari ketika kita membeli suatu produk atau jasa itu yang kita jaga dari sisi quality of service sehingga berimpact pada ya loyalitas pelanggan, kemudian bahkan orang-orang yang loyal yang sudah loyal dan lama berlangganan itu juga akan mengajak temennya ya. Orang yang kecewa juga akan menceritakan kejelekannya ke orang lain. Jadi kita bagaimana bisa menjaga pelanggan-pelanggan loyal ini agar bisa terus menggunakan produk yang kita jual ataupun jasa yang kita jual. Kemudian rekan-rekan semua, riset pasar ini sangat penting sebelum teman-teman masuk, misalnya rekan-rekan di sini ya, Pak saya rencananya membuka for cafe atau kopi janji jiwa di Sungai Penuh. Tapi saya perlu melakukan riset pasar. Apakah orang-orang di Kerinci atau Sungai Penuh ini tipikalinya suka ngopi di warung kopi atau suka ngopi di rumah ataupun yang lainnya. Jadi kita harus melihat potensi pasarnya, target pasarnya orang tua ke anak muda ke ya. Kemudian demografi wilayahnya cocokkah masuk ke sana gitu ya. Kondisi perekonomian juga, tren pasarnya juga. Jadi memang riset pasar ini perlu kita lakukan secara mendalam sebelum kita memutuskan, oke, ini kita cocok kayaknya di Muaro Bungo, karena Muaro Bungo juga secara perekonomian dan daya beli masyarakatnya juga tinggi, banyak kebun sawit, banyak tambang gitu ya. Kemudian hiburan kurang dan yang berikutnya kalau kita buat kafe ya, kafe shop ya, kopi janji jiwa, franchise orang udah kenal dan tentunya berada di lokasi yang strategis, kayaknya ini cocok akan bisa meningkatkan performance jualan. Jadi itu juga salah satu cara bagaimana sebelum kita menerapkan strategi pemasaran yang ada, kita juga melakukan riset pasar ya untuk memutuskan apakah kita cocok untuk membuka suatu bisnis franchise di suatu daerah berdasarkan dari hasil analisa riset pasar. Jadi nggak moro-moro kita tiba-tiba langsung buka aja cabang di Rimbo Bujang atau di Tungkal atau di Tanjung Jabung misalnya ya, di Sabak misalnya ya, ternyata setelah dibuka karena marketnya nggak cocok akhirnya tutup gitu ya. Kita nggak mau uang investasi sebagai franchisee ya, kita mengeluarkan uang 500 juta misalnya untuk bisnis franchise Kopi Janji Jiwa tiba-tiba hangus dan hanya bertahan cuman 5 bulan atau 6 bulan gitu ya. Kita pengen bisnisnya terus berlangsung sehingga balik modal BEP-nya cepat dan juga bisa menguntungkan buat kita. Intinya ingat bahwa bisnis itu kita mencari uang ya, dengan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian analisis pesaing kita juga tadi melakukan riset pasar, kemudian juga melakukan analisis pesaing. Misalnya kita mau masuk ke Muaro Bungo,
apakah di Morobungo ini kita melihat bahwa pesannya apa aja? Kalau misalnya kita mau buat kopi Jajiwa, di sana sudah ada warung kopi ataupun kopi franchise apa aja di sana, sehingga bisa menjadi referensi bahwa ketika kita buka di sana, kalau sudah kebanyakan dan memang marketnya udah jenuh, ya tentunya kita akan berimpact ke bisnis kita gitu ya. Jadi identifikasi pesaing ini sangat penting dalam melakukan analisa untuk kita memutuskan terjun di suatu daerah atau tidak. Analisa SWOT ya, saya yakin teman-teman semua di sini sudah pernah membuat analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat ya, bagaimana kita melihat dari sisi persaingan, kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, dan kesempatan apa yang bisa kita jajaki, dan ancaman-ancaman apa aja yang ada berasal dari kompetitor atau dari pesaing, sehingga kita benar-benar memutuskan. Makanya pas dari awal saya cerita bahwa saya jelaskan studi kelayakan bisnis di awal itu sebelum memutuskan suatu bisnis franchise kita buka itu juga penting untuk kita lakukan secara mendalam, baik itu strategi pemasarannya, analisa pesaing, riset pasar, sehingga kita benar-benar mendapatkan insight yang mendalam. Oke, ini cocok kita turun untuk menginvestasikan modal yang kita berikan, kita keluarkan untuk membuka cabang di sini. Jadi seorang pebisnis juga harus perhitungan dari sisi bagaimana kita melihat peluang-peluang yang ada. Jadi nggak gegabah dalam memutuskan. Jadi memang harus memiliki insight yang tajam dan analisa yang baik sehingga peluang yang ada di depan mata itu bisa kita tangkap seperti itu. Jadi makanya kita mungkin lihat nggak semua bisnis franchise itu semuanya sukses ya. Jadi ada juga mungkin di awal-awal teman-teman lihat banyak juga Indomaret, Alfamaret juga sekarang udah banyak ada yang tutup juga. Yang kedua, es krim misalnya Mixui juga udah mulai banyak tutup juga, nggak banyak lagi gitu. Jadi memang kelihatannya ya nggak semuanya bisa bertahan juga. Karena tadi saya baca artikel yang bagus juga bahwa pebisnis yang bagus ya itu bukan seberapa banyak dia banyak buka cabang ya, seberapa hebat dia bisa apa ya bisa buka cabang di mana-mana, namun adalah seberapa hebat bisa bertahan dari gempuran kondisi yang ada gitu ya. Jadi intinya pebisnis yang hebat itu adalah buat teman-teman yang calon-calon entrepreneur ini adalah bagaimana bisnis yang kita bangun itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Mungkin kita lihat BB Slamet gitu misalnya, kemudian pernah kalau teman-teman pernah makan di ayam goreng Nyi Nyai Harti apa ya? Bu Harti ya, Bu Suharti. Itu kan legend banget dari tahun 70-an. Kalau BB Slamet itu dari tahun 85 ya, tahun 85 gitu ya. Artinya mereka udah puluhan tahun gitu ya, dan mereka bisa bertahan. Tapi kalau misalnya kita sibuk membangun, tapi ternyata malah omsetnya nggak begitu baik, dibanding kita fokus satu, mending kita fokus satu namun bisnisnya besar dan bisa bertahan jangka waktu yang lama seperti itu. Itu menurut saya masuk akal dan make sense, karena resource kita ingat ya, kita itu resource terbatas, dan sebaik-baiknya sistem pun juga somehow yang saya alami bahwa kita tetap juga bisa kena tipu sama karyawan, kasirnya maling uang dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang pebisnis bagaimana kita bisa melihat celah-celah ini bisa kita tutupi ya, jangan sampai juga bisnis yang kita jalankan tiba-tiba hilang gara-gara orang kepercayaan kita mengambil uangnya dan sebagainya. Oke, rekan-rekan semua, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, strategi pemasaran terkait bisnis franchise yang mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan sebelum masuk ke tugas untuk minggu depan. Oke, kalau nggak ada, saya coba menyampaikan materi tugas untuk minggu depan, tugas ke-6. Jadi tugas ke-6 ini, tugas ke-6 ya, ini tugas ke-6. Nah, di tugas ke-6 ini teman-teman tolong silakan buat lakukan analisa dan penjelasan seperti biasa di PowerPoint, kemudian dijelaskan dalam bentuk video, di-upload di YouTube. Jadi studi kasusnya Cafe Coffee Kito ya. Jadi Cafe Coffee Kito ini adalah merek kopi lokal yang sedang berkembang pesat di Kota Jambi. Ini adalah kopi
Cafe Coffee Kito ini ya ini ya sedikit yang saya buat sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa. Jadi mereka ini memiliki konsep kedai kopi yang unik dengan menawarkan berbagai jenis kopi lokal berkualitas tinggi. Nah, kemudian untuk memperluas jangkauan bisnis, mereka memutuskan untuk membuka sistem franchise nih ya. Jadi setelah membuka 5 gerai franchise, mereka menghadapi masalah konsistensi kualitas produk yang turun di setiap gerai yang ada yang dibuka. Beberapa penerima franchise juga mengalami kesulitan dalam menjalankan strategi pemasaran lokal yang efektif. Pertanyaannya, dan tolong dianalisa, menurut teman-teman bagaimana Cafe Coffee Kito itu dapat memastikan konsistensi kualitas produk dan layanan di semua gerai franchise. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran lokal apa yang cocok biar Cafe Coffee Kito ini bisa meningkatkan performance penjualan gitu ya, biar untung gitu. Yang terakhir, bagaimana cara Cafe kita dapat memberikan pelatihan yang efektif kepada penerima franchise ya sebagai pihak franchisor, bagaimana bisa memberikan pelatihan agar standarisasi layanan ya itu bisa terstandarisasi dengan baik. Nah, ini tugasnya paling lambat seperti biasa di hari Selasa tanggal 25 Maret sebelum jam 5 sore. Kemudian yang bertugas untuk presentasi minggu depan itu ada Al-Hifat Fadli ya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi ada yang mau bertanya? Izin Pak, mau nanya terkait tugas tadi Pak. Boleh, silakan. Siapa ini? Marina ya? Ya, Merina Pak. Boleh. Eh, Tadi kemarin pas Mary upload masih ada Pak, masih bisa kebuka. Tapi sekarang hilang ya Pak, kok kosong gitu Pak. Iya, nggak bisa sama sekali. Kamu coba klik, kebuka nggak? Udah Pak, kebuka kalau yang saya sendiri ada, udah 5 kali saya upload jadinya Pak. Oke. Mau Nanti, coba gitu. Izin Pak, ya. Yosa juga kayak gitu Pak. Ternyata belum dikasih caption Pak. Terus Yosa kasih caption ulang, mau Pak dia jadi Oke. kayak itu Pak. Baik. Nanti yang bermasalah yang nggak kebuka, nanti di PM aja atau di grup aja biar saya bisa trace. Oh boleh, boleh ngirim pribadi di WA aja ya Pak. Di grup WA grup kelas, Boleh. nanti Pak ini tugas saya perbaikan yang untuk linknya, nanti saya cek kembali biar tugasnya nggak kosong. Kan teman-teman udah buat, namun mungkin ada masalah di uploadnya, sehingga linknya nggak kebuka di saya, seperti itu. Silakan nanti buat Merina sama Wilsa ya. Ya, Wilsa Pak. udah Kita upload ulang tadi Pak. Oke, baik. Oke. Natasha sama Vio juga, Pak. Nanti di info di grup ya, biar saya bisa cek dan nggak lupa, nggak kelewat, nanti saya update. Ya, baik Nah, Pak. Terima teman-teman kasih Pak. Teman-teman kan nggak bisa ngupload lagi karena linknya udah saya tutup. Nanti saya upload manual ke linknya. Oke, Pak, izin bertanya Pak, boleh silakan. untuk tugas 3 dan 4 masih bisa perbaikan Pak? Kebetulan tugasnya saya close, saya tutup. Jadi saya udah dari awal saya bilang saya pengen melatih karena teman-teman semua anggota kelas manajemen bisnis franchise ingat ya bahwa sebagai calon-calon entrepreneur teman-teman itu harus disiplin, mendisiplinkan diri. Kalau kita sendiri nggak bisa mengatur disiplin kita ya gimana kita bisa mengatur bisnis yang kita jalankan nanti. Jadi untuk tugas saya minta maaf untuk tugas yang sebelumnya yang nggak bisa dikirimkan lagi. Untuk tugas ke-6, ke-7 ya sama UTS masih ada kesempatan, jangan sampai kosong, jangan sampai ngulang mata kuliah yang sama. Karena kalau misalnya dosen saya biasanya kalau ngasih nilai, biasanya akan dipakai sama dosen PJ-nya di setelah UTS. Jadi kalau misalnya sudah dapat D dari saya, ya kemungkinan besar dapat D atau E di dosen berikutnya. Jadi kemungkinan besar ketemu saya lagi di mata kuliah berikutnya juga sangat besar. Jadi saya nggak mau teman-teman ngulang. Kalau selagi tugasnya bagus, kemudian rajin kuliah, open camp, tugasnya nggak kosong, pasti saya akan kasih A dan B. Nggak mungkin saya selalu akan berikan nilai yang bagus. Tapi kalau teman-teman mungkin ya sebagai dosen kayak saya misalnya, mahasiswanya males masuk, males open camp, tugas nggak pernah dibuat, ya tugasnya asal-asalan, coba. Pasti teman-teman juga akan memberikan nilai yang sama. Jadi please, buat teman-teman semua di sini, tolong rekan-rekan untuk bisa membuat tugas tepat waktu. Oke, Pak, izin Pak. ya silakan.
CP saya tidak bisa tidak bisa disalin Pak. Apanya Pak? Linknya Pak. Oke, coba nanti dicoba lagi belajar sama temennya, nanti eh, di post di ini ya, di post di WA group, saya cek. Namun yang memang nggak upload tugas sama sekali, yang kosong-kosong tadi nggak ini ya, nggak bisa saya tambahkan tugasnya. Tapi kalau yang teman-teman mau merevisi perbaikan dan sudah mensubmit tugas linknya sebelumnya, silakan. Nanti link pembaharuannya di-upload aja di WA group. Pak, ini tugas atas nama siapa tadi? Atas nama Al-Hifat Fadli, misalnya ya. Nanti saya cek, oh memang tugas sebelumnya sudah mengupload tapi linknya korup misalnya atau error misalnya. Nanti saya perbaikin gitu ya. Oke. Pak, izin Pak, kami Immanuel Derapadoli itu tadi sudah ngirim CF-nya Pak. Udah Immanuel, ngirim CF-nya Pak. Immanuel ya. Namun di sini memang saya cek eh nggak kebuka ini filenya. Tapi pas di saya ada Pak. Apa diupload ulang lagi Pak? Ini kalau saya cek kalau Immanuel ini apa cuman surat lamaran doang, nggak ada CV-nya. CV-nya nggak ada. Ini saya coba. Ada Pak, sudah saya upload Pak. Nah, ini cuma kosong doang nih. Ininya apa? Cuman surat lamaran kerjaan doang nih yang digunakan. Apa diupload ulang lagi Pak? Oke, silakan di-upload semua yang sudah mengirimkan tugas ya, sudah mengirimkan tugas. Ini saya kasih kesempatan ya, paling lama besok pagi jam 9. Nih ya, ini nama-namanya yang sudah linknya di sini. Kan ini saya kasih notis nih, CV doang ya, nggak muncul. Di-upload nih misalnya si siapa nih tadi? Fiona ya, nggak muncul. Kemudian CV, ada yang CV doang, ada yang kosong nih ya, kayak si Marina ya, silakan di-upload, diperbaikin, kemudian dikirim ke WA group, nanti saya coba koreksi. Oke, saya pikir cukup. Kemudian untuk absensi hari ini untuk pertemuan ke-6, saya absen. Untuk pertemuan ke-7 saya harap bisa hadir tepat waktu juga ya, karena nanti ada tamu, dosen tamu. Saya juga malu juga kalau misalnya kita telat joinnya. Jadi kalau bisa minggu depan pada saat nanti Mbak Susi dari tim McDonald's-nya join, teman-teman harapannya jam 4 tuh udah bisa join di kelas. Oke, Ari Hidayat ada, Hadir Pak, hadir Pak. kemudian Berliana, Hadir, Pak. oke, kemudian Fiona, Hadir, Pak. Immanuel, Hadir Pak. Zaki, Hadir, Pak. Wilsa, Hadir, Pak. kemudian Merina, Hadir, Pak. oke, Al-Hifat. Hadir Pak. Jangan lupa ya tugasnya dibuat sama minggu depan presentasi ya, Al-Hifat. Iya Pak. Wira apa ya? Apa? Kemudian Natasha, Hadir, Pak. Ranti, Hadir, Pak. oke, Wahyu RD, Hadir Pak. Marulia Situmiang, Hadir Pak. Ananda, magang ya Ananda ya. Oke. Baik. Materinya nanti saya akan share seperti biasa PDF-nya, kemudian video Zoom-nya mungkin besok saya edit dulu, nanti saya akan upload besok pagi. Terima kasih banyak. Nanti kalau bingung, nanti tanya di grup, nanti jangan sungkan-sungkan PM juga selagi itu untuk tugas. Teman-teman juga mau nanya apapun, pasti akan saya balas. Saya nggak pernah namanya chat itu nggak saya balas. Itu sebagai bentuk saya menghormati orang lain, mau mahasiswa maupun siapapun, saya pasti akan balas. Jadi please silakan kalau misalnya ada yang bingung, Pak ini kayak gimana, silakan. Pak saya nggak bisa upload di web akademia, boleh nggak upload di blogspot atau di web saya? Boleh, silakan. Jadi teman-teman bisa gunakan media lain. Yang saya arahkan itu adalah biar teman-teman bisa gampang. Jadi kalau misalnya kita upload di web akademia kan bisa kita akses bareng-bareng, kita bisa cek juga. Nanti teman-teman 2 tahun lagi setelah lulus misalnya ngecek, oh dulu saya pernah buat CV nih di web akademia pada saat mata kuliah Pak Bambang misalnya. Kemudian saya bisa cek lagi gitu ya. Jadi buat referensi teman-teman.
Oke, saya pikir cukup. Mohon maaf kalau ada. Pak, izin Pak, mau Ya, nanya bentar Pak. boleh silakan. Pak, CV itu kan ada dua model Pak. Ada yang kreatif kayak Bapak tadi sampaikan, juga ada yang kayak Ranti itu tipikal yang ATS Pak. Nah, Iya, kadang-kadang kan HRD itu males dia Pak kalau ngecek satu-satu kan Pak, jadi pakai aplikasi. Nah, iya, jadi CV yang kayak Ranti itu justru iya, yang justru dipakai gitu Pak. Nah, saya mau nanya ke Bapak gitu sebagai iya. yang sudah berkecimpung di dunia usaha juga, mana yang kiranya jauh lebih berguna gitu buat Ya. zaman ini gitu Pak. Baik, terima kasih Zaki. Jadi kalau kalau saya ya, kalau saya memang kalau seleksi beberapa BUMN yang saat ini yang besar-besar, karena mungkin yang kayak misalnya Telkomsel pada saat opening posisi pekerjaan itu yang lamar sampai ribuan gitu ya. Jadi nggak mungkin dari misalnya dari 5.000 10.000 orang yang masukkan lamaran itu yang dipanggil cuma 100 gitu ya. Nah, nggak mungkin semuanya dibaca satu-satu. Biasanya mereka menggunakan sortiran yang tadi yang seperti dijelaskan yang dibuat oleh Ranti tadi. Tapi kalau saya pribadi dan saya sebagai seorang rekruter misalnya ya, pada saat saya opening suatu posisi pekerjaan, kayak di awal bulan kemarin saya buka 2 opening pekerjaan, posisi di Muara Enim dan di Kota Bengkulu ya, tenaga tim administrasi dan petugas CS. Itu biasanya saya melihat dari CV-nya, dari surat lamaran pekerjaannya. Jadi kalau saran saya, kalau memang teman-teman lihat ini lamarannya itu untuk seluruh Indonesia dan seleksinya seluruh Indonesia, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan yang seperti nanti tadi yang menggunakan aplikasi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia posisi pekerjaannya itu di lokal misalnya eh, BUMN Bank Mandiri Jambi opening misalnya posisi frontliner misalnya. Yang saya sarankan adalah buat CV yang mencolok, menarik, yang bagus, yang lengkap, komprehensif, dan nggak warna putih doang gitu ya. Dan kalau bisa ya di print warna, jadi menarik gitu ya. Karena kalau misalnya putih doang, itu polos doang, itu kurang menarik di mata sehingga si pihak perusahaan juga kurang menarik pihak HRD-nya. Jadi kalau saya mungkin hampir 20 tahun bekerja ini pada saat saya merekrut karyawan baru, salah satunya juga yang saya lihat dari CV-nya. Orang kalau misalnya si Jaki buat desainnya menarik, itu juga lebih ini ya, walaupun misalnya nilainya IPK-nya 3,2, si Wilsa IPK-nya 3,4 misalnya ya. Sorry, Wilsa katakanlah IPK-nya 3,9 gitu ya, tapi desainnya polos, nggak menarik, nggak pengalaman organisasinya kurang. Somehow saya malah memilih Zaki yang mungkin IPK-nya 3,2, 3,1, tapi secara pengalamannya bagus, pengalaman organisasinya bagus, skillsnya bisa jago Photoshop, desain, bisa kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, pernah ikut sertifikasi seminar apa, pernah internship magang kampus mereka di mana gitu, itu bisa membantu lebih lebih gampang karena saya lebih lebih gampang mengajarinya karena sudah terbiasa magang atau bekerja ataupun punya pengalaman lain-lain seperti itu. Jadi saran saya lebih baik membuat desain yang menarik, yang bagus, khususnya untuk kalau posisi pekerjaan yang lokal di daerah gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman lihat, wah ini kayaknya saingannya seluruh Indonesia yang harus dan mereka mensortinya by system dan lamarannya diupload misalnya ya, lamaran khususnya lamaran yang diupload yang nanti tersortir di sistem itu biasanya mereka ya yang tadi yang kayak ATS tadi, yang kayak Ranti tadi itu lebih dibaca dengan baik seperti itu. Mungkin itu saran saya Zaki. Jadi kalau saya pribadi saya lebih senang yang berwarna dan lebih desain yang lebih menarik dibandingkan yang monoton gitu. Oke, ada yang lain? Teman-teman, cukup? Oke, saya pikir cukup. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sukses selalu buat kita semua dan tugasnya nanti saya share materinya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih, Kak. Ya.